Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faraj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang kami hormati pengurus Langgar Takwa beserta ketua dan seluruh pengurus jajaran pengurusnya, yang kami hormati Bapak Ketua SD Waluan beserta perangkatnya, yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh kali ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, kita bisa bersama-sama bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah. Itu doa kita semua. Itu munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan menjadi orang-orang yang memang kita tahu Allah menciptakan kita, tujuan utama kita ialah bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada. Oleh karena itu bersyukur kita di subuh kali ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Bersyukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, baik itu kekuatan iman dan juga kesehatan kita, jika kita pada subuh ini bisa bersama-sama bertemu di musola ini. Akan tetapi jangan lupa kita, jangan selalu juga kita lupa. Atau jangan lupa kita selain kita bersyukur kepada Allah tentang diri kita yang banyak diberikan kenikmatan Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, kita pun harus mendoakan saudara-saudara kita. Mendoakan saudara kita, keluarga kita yang mungkin saat ini mereka belum terbangun dari subuhnya, belum terbangun dari tidurnya. Kita doakan semoga lekas bangun. Ya Bu ya, lekas bangun. Subuh
ini kita belum terbangun untuk melaksanakan sholat subuh, hati-hati. Nanti Allah minta pertanggungjawaban tentang hari ini, dan kita tahu yang namanya hari itu kalau sudah berlalu tak baca balik lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat, dalam para Arab kata. Tidak akan bisa kembali hari-hari yang sudah kita lewati. Maka oleh karena itu ketika kita menyadari bahwasanya hari yang sudah kita lewati itu nanti tidak bisa terulang lagi, maka paling tidak di sini kita harus selalu hati-hati. Kita harus selalu hati-hati, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ibadah itu kan ada dua, ada ibadah maqdhah, ada ibadah ghairu maqdhah. Ibadah maqdhah adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ghairu maqdhah, ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kita bekerja, mana pekerjaan kita itu punya nilai ibadah. Itu ibadah ghairu maqdhah. Banyak lagi ibadah yang lain, ghairu maqdhah yang lain. Jadi dua ibadah yang selalu kita jaga kepada Allah. Yang wajib yang harus selalu kita lakukan, sholat terutama. Ini yang wajib sekali. Nah, kalau kita mengaku kita umat Islam, Muslim, yang utama sekali sholat ini harus dijaga. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban buat kita yang ngaku diri kita ini Muslim, yang ngaku diri kita Islam, yang ngaku yang tak ngaku Islam, ya silakan. Yang ngaku kalau kita tidak tahu KTP-nya Islam. Kadang-kadang banyak wanita sombong, aku ni orang Islam. Kamu baik tak kamu, tak sombongkan kamu tu. Tanya kan. Tapi ketika lihat kesehariannya, sholatnya masih galak tinggal. Apalagi kalau lagi sibuk udawi, lagi sibuk jualan. Mungkin kadang kita memang tidak salah ya. Lagi sibuknya dulu lagi, apalagi lagi banyak-banyaknya orang. Namun mulai yang hati-hati. Hati-hati. Karena inilah dunia. Kalau kita ada hati-hati, tidak jatuh-jatuhnya ibadah ini dari baru anak bilang kita pun nanti tatkala kita diminta bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sholat ini tadi. Maka oleh karena itu sekali lagi yang belum bangun sholat subuh, bangun dulu. Ya, tak paku di bangunannya. Ingat doa gitu. Bangun subuh, apalagi ada kedalam sholatnya, kedengaran suaranya. Yang belum bangun yang nak mampir ke musola, ayo walaupun tidak sholat berjamaah ya. Tak apa-apa. Dapat taklimnya di dalam lagi ada kopi keluar, ada makanan. Rumah ada, rugi oleh kami ada. Oleh karena itu sekali lagi, sholat ini jangan sampai terlepas pada diri kita. Karena saking kuatnya Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat, jika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri, kita boleh sholat sambil duduk. Kalau kita tidak bisa sholat sambil duduk, boleh kita sholat sambil berbaring. Sholat sambil berbaring kita tidak bisa, boleh sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga pakai isyarat, sholat dalam hati, tidak apa. Tidak baca sholat dalam hati, pakai sholat, minta sholat. Iya, tidak, minta sholat. Nah kalau bisa jangan sampai ini terjadi, Pak. Jangan sampai. Jadi jangan sampai, maaf, kita tidak baca apa-apa lagi, jangan sampai. Ini saking pentingnya sholat, sehingga Allah memerintahkan kita tidak baca berdiri duduk. Ini saking pentingnya. Jadi harus sama-sama selalu kita jatuh. Ini terkadang maaf kita sehat, tubuh kita kuat, sholatnya masih tinggal. Jadi kita yang sama-sama, kita sama-sama. Tidak kami, tidak ibu, tidak yang lainnya. Pokoknya kita sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga. Yang namanya sholat ini tadi. Penting dan amat penting sekali. Dan kita tahu kalau kita sholatnya sudah bagus, sholatnya kita sudah baik, maka insya Allah seluruh amalan kita menjadi baik. Akhlak kita menjadi baik insya Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sudah ada orang sholat tapi masih kalah malam, misalnya ada yang sholat sudah tapi masih kalah ngerumpi ngomongin mangano. Katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang salah bukan sholatnya, tapi uangnya. Kenapa? Karena dia belum mengaplikasikan apa yang
yang ada di dalam sholat, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Belum diaplikasikan secara penuh apa yang diajarkan dari sholat kita. Lihat di dalam sholat itu aku bayangkan di situ ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kita ya. Sholat subuh ini tadi 2 rakaat. Ya. Walaupun kita dilihat uang atau tidak ada uang, tidak kasih uang, dilihat tertua ataupun tidak, pasti sholatnya tetap 2 rakaat. Ada tak ibu? Aku pengen dapat banyak pahala subuh, karena subuh ini kan pahala besar atau dalam dikatakan gitu kan, sunnahnya baik, dunia seisinya dapat kalau aku pengen dapat banyak pahala nak nambah 3 rakaat. Tidak. Kepengen dapat pahala tapi tidak. Tetap 2 rakaat. Kenapa kita mau galak-galak itu? Ada rasa ketaatan. Taat kepada Allah, perintah Allah, perintah baginda Rasulullah SAW. Subuh itu 2 rakaat. Isya 4 rakaat. Tidak mungkin kita nak nambah. Tidak. Ada taat di situ, ada ketaatan. Yang terpenting lagi selain ketaatan, ada muraqabatullah. Rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terpenting. Muraqabatullah. Kalau kita sudah merasa setiap aktivitas kita selalu dilihat oleh Allah, setiap gerak kita selalu dilihat oleh Allah, maka yakinlah kita takut pasti nak melakukan yang namanya keburukan. Yang namanya maling takut, yang namanya merugi takut. Kenapa? Oh Allah melihat kita, makanya bagi dicatat. Allah mengirim masa 2 kamera di kita ibu. Allah masang 2 kamera dalam diri kita. Kanan kiri kita ini masang 2 kamera Allah. Malaikat Raqib dan Atid. Ini kamera Allah tidak pernah ada itu. Kalau kamera kita dipasang di sini, ke sana kita ngumpul di samping belakang tidak no. Tidak terlihat. Tapi kamera Allah ada terus. Oh si fulan hari ini belum bangun subuh, misalnya dari panggil masih tidak bangun juga, dicatat oleh malaikat Atid. Oh si fulan hari ini alhamdulillah sholat subuh berjamaah, dijaga oleh malaikat Raqib. Karena kita tahu di subuh ini bertukar malaikat Allah. Dari malaikat malam nanti bertukar ke malaikat pagi. Sip-sipan kalau bahasa kita mengharus ya. Sipnya. Jadi kakek dibawa malaikat malam mencatat. Oh hari ini Pak RT sholat subuh berjamaah, jangan di musola. Dibawa, dilaporkan. Kita hari ini alhamdulillah menutup malam kita, menutup hari kita dengan sholat subuh berjamaah. Ini alhamdulillah. Malaikat pagi nanti datang lagi, dicatat lagi. Oh di bulan hari ini memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Di awal kegiatan kita hari ini sudah kita mulai, kita buka dengan ibadah sholat subuh berjamaah. Bersyukur kita. Karena tidak banyak orang yang mendaki yang ini, tidak banyak. Apalagi itu selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman yang terpenting nanti setelah ini bu, setelah subuh ini yang terpenting. Karena masih panjang waktu kan? Ini kan baru mulai pagi. Nah jadi jam 7 ke atas sampai sore sampai ke subuh lagi menganut kita. Jadi kata subuhnya jamaah lewat pagi kali banyak ngomongin rumpi kemarin yang jamu main. Wah, akhirnya hilang ibadah sholat subuh itu. Tidak hilang baik. Kenapa? Karena tidak balance. Awalnya kita bagus, di tengah-tengah di akhirnya banyak ngomongin di tengah-tengah di akhirnya banyak melakukan sesuatu yang hilang. Akhirnya ibadah itu hilang baik, habis baik amalnya. Nah inilah yang kita jago, selalu kita jago. Kita jaga agar diri kita ini selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terus terang ibu yang namanya syaitan, syaitan itu selalu mencari celah kita, selalu mencari celah-celah kekurangan kita. Kalau kita alhamdulillah bersyukur kita duduk di musola ini, syaitan lari galau ini. Iya, lari galau, iya. Kalau syaitan tidak mungkin kita sholat subuh di sini. Iya, syaitannya lari galau alhamdulillah. Tapi nanti, tunggu kalau ada syaitan lagi kalau keluar dari musola, tidak mungkin kalau dulu aku.
Syaitan kan selalu mencari celah, dan memang dia buat kesepakatan sama Allah. Buat kesepakatan syaitan itu hebat. Iblis jadi buat kesepakatan saat beliau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan ini sebenarnya sama beda dengan jin. Jadi syaitan itu sifatnya karena dia tidak mau tunduk saat beliau diperintahkan untuk sujud kepada Adam, mengakui bahwasanya Adam itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan Allah itu cuma menciptakan dua makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dua makhluk. Jadi syaitan di sini itu sama dengan jin yang tidak taat kepada Allah. Jadi kalau ada jin yang tidak taat itu disebut syaitan. Maka itu juga sama. Kalau ada manusia yang tidak taat, disebut. Makanya ada istilah adu mubin, musuh yang nyata. Jadi ada yang tak nyata, ada yang nyata. Yang tak nyata siapa? Syaitan tadi. Yang nyata siapa? Manusia yang mana? Manusia yang tidak taat kepada Allah. Manusia yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang nyata. Dalam surat An-Nahl juga kan dikatakan kita selalu berdoa, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berdoa kita kepada Allah agar kita dijauhkan dari syaitan yang selalu membisikkan di dalam diri kita. Jadi syaitan itu selalu mencari celah-celah. Jadi ketika syaitan buat kesepakatan sama Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, silakan kata Allah. Boleh engkau menggoda umatnya Nabi Adam, tapi ketahuilah engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepadaku, kata Allah. Selalu menjalankan perintahku, kata Allah. Jadi syaratnya kan mudah. Kalau kita kepengen kita selamat, dunia akhirat kita selamat, dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara kita dekat kepada Allah, menjaga sholat. Karena sholat itu wasilah. Sholat itu wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah utama kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat kita jaga, insyaallah kita akan digolongkan ke dalam orang-orang yang bersyukur. Kalau kita sudah digolongkan kelompok orang yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim. Apa kalau gue? Apa bu? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur di sini bukan cuma alhamdulillah baik Pak. Ini kita bersyukur alhamdulillah hari ini Nabi aku dapat duitnya agak banyak. Bersyukur alhamdulillah bagus. Tapi belum cukup alhamdulillah baik. Maknanya apa yang dikasih sama Allah itu untuk diri dia, untuk keluarga dia, dan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu namanya syukur. Sama dengan keimananku. Yang namanya iman itu belum cukup aku ngomong beriman kepada Allah. Tapi yang namanya iman itu ada tiga. Tasdiqun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dalam hati, aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin kita diaplikasikan lewat lisan kita, apa syahadatain. Keluarlah dari lisan ini kalimat asyhadu an la bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam. Iman kita telah terjawab. Cukup sampai di situ? Belum. Wa amalun bil arkan. Keimanan itu harus diaplikasikan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Ya, tadi kami katakan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Baik itu juga syukur. Belum cukup syukur cuma ngomong alhamdulillah. Tapi maknanya sudah mengucap alhamdulillah, apa yang dikasih itu bermanfaat untuk kita, sekali lagi keluarga kita, dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau yang banyak rezekinya, yang banyak hartanya, jangan lupa berinfak.
jangan lupa bersedekah, misalnya gitu kan. Ya. Jangan ada ilmunya, karena infak sedekah itu kan bukan cuma harta Bapak. Ya kan? Jangan ada ilmu, baca ngaji, amalkan ilmunya. Ya. Ngajarin ngaji, ibu-ibu mungkin kan ibu-ibu tidak aktif pengajian. Bapak-bapaknya juga pengajiannya Pak. Ada Pak ya? Nah, itu. Insyaallah. Kalau tak kasih mandor itu ke ikhwan untuk pengajian itu. Belajar baca Quran baik gitu ya. Iya, setiap Jumat 01 insyaallah. Diamalkan ilmunya. Bukan cuma ilmu akhirat, ilmu dunia juga sama. Ilmu mungkin pintar buat pempek yang lemah, yang renyah, soalnya cukunya lemah juga. Ajarkan. Ajarkan, jangan disimpan baik ilmunya. Jangan disimpan baik, karena kalau disimpan baik, kakek manfaatnya tidak lengkap, tidak sempurna. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu Bapak Ta'ala mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Ibu nanam mangga, subur sudah di rumah kita, daun mulai itu dalam buahnya. Tetangga itu baru nanam belum lama, batangnya masih pendek, ada buahnya. Kita nanam lebahnya batang lagi daunnya subur, belum ada buahnya, mana buahnya ada. Belum merasakan manfaatnya. Mainnya cuma dengan ilmu. Kalau ilmu tidak kita amalkan, aku baik kami katakan di awal, bukan cuma ilmu dunia, ilmu akhirat juga sama. Bapak-bapak mungkin pintar nukang, ada yang belum bisa nukang diajari, dipakai terus ilmu itu tadi, itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah ilmu yang itu ajarkan kepada umum dan bermanfaat, subhanallah, bahagia ini. Kenapa? Karena inilah amalan yang selalu akan ikut kepada kita. Tidak akan terputus, selalu akan mengalir kepada kita. Kita tidak tahu ada tiga orang. Tidak baca banu Adam, in qata amalu illa min talatin, sadaqatin jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u lah. Ada tiga hal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Dari harta tadi, kalau kita banyak harta, jangan kita lupakan banyak bersedekah. Kalau sekarang kan ada kita banyak pembangunan rumah ibadah, dan masjid, mushola, banyak jalan. Sedekah sedikit, walaupun cuma sedikit. Alhamdulillah. Insyaallah itu punya nilai ya, cuma Allah Subhanahu wa taala sedekah. Jangan kita sedekah yang sedikit. Kita cuma mingkir ke duri di jalan baik, bila ibadah. Duri di jalan kita singkirkan. Ada mungkin batu di tengah jalan, mungkin kan. Kalau tidak disingkirkan penuh. Taknya sepele lah. Tapi ketika itu kita lakukan ikhlas mencari ridha Allah, itu punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil itu lah. Apalagi kalau kita tadi punya harta tadi kita sedekahkan. Ada ilmu tadi kita amalkan, kita ajarkan. Anak, alhamdulillah insyaallah anak kita soleh jalan, insyaallah. Cuma ini jadi kalau kita anak soleh, dapat doa baik. Harus ada ikhtiar lain selain berdoa. Apa? Diajarinya. Ya tak? Anaknya kalau pengen bisa ngaji, berdoa baik, tapi tidak dimasukkan ke tempat guru ngaji. Dia baca. Ibunya dah baca ngajarin, Pak yang jual bola lagi, tidak tahu. Dah baca anak yang ngaji. Jadi kalau kita kepengen anak kita ngaji, kita selain kita berdoa, harus ada usaha. Usaha agar bisa mencapai tujuan kita. Sama dalam kehidupan ini. Kita kepengen hidup kita ini nanti bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bagaimana doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah, dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka. Itu doa kita. Ibu doa itu dari
minta masuk ke surga dulu. Subhanallah. Ini doa cuma sekali dan minta masuk surga dulu. Itu banyak lewat. Ya. Cuma sekali jelas pun ini kan ada Pak Ustaz suruh Pak RT datang. Doa itu selalu lewat zuhur, lewat asar, lewat mana masuk surga ya. Iya. Jadi tetapi kita istiqomah. Kalau kita kepengen bahagia dunia, kita kepengen beli motor, apa yang nak kita lakukan bekerja, begawe. Kalau kita begawe, insya Allah ada hasil, ada duit, baru bisa membeli apa yang kita ingin. Itu dunia kita. Kalau kita kepengen dapat istri yang cantik, ya berejo keluar rumah, jangan di rumah di kampung baik. Iya. Kalau di kampung baik, itu apa? Nah itu juga, kalau kau pengen dapat suami ganteng, kaya, ya berejo, keluar, usaha, ada usaha, ikhtiar yang harus dilakukan, ini terpenting. Kalau kita ikhtiar, insya Allah, Allah akan kasih. Ikhtiar sudah kita lakukan, kalau berdoa kepada Allah, Allah sudah menjamin kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dekat kepadaku, lalu bermunajat kepadaku, insya Allah kalau dia ada masalah, ada keinginan, maka aku akan memberikan, mengabulkan apa yang hajatnya. Karena Allah yang ngomong, bukan kita. Allah sudah memberikan fasilitas, Allah sudah memberikan jalan buat kita. Tinggal sekarang pertanyaannya, mau tak kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita? Itu sekarang. Dia nak kita sama-sama jago, dia nak kita sama-sama laksanakan. Itu kalau kita kepengen bahagia dunia. Akhirat sama itu kalau kita kepengen kaya masuk surga, sebelum masuk surga kepengen mendapatkan kenikmatan kubur dari sekarang inilah. Karena kan kita tahu dunia ini cuma tempat tinggal kita sebentar lah. Dunia ini cuma tempat main baik. Dalam Al-Quran dikatakan la'ibu walau. Tempat bermain, tempat bersandar gurau itu dunia. Tapi subhanallah, yang sebentar ini berpengaruh besar buat kita menentukan bagaimana kita nanti memasuki alam-alam selanjutnya. Karena setelah alam dunia, kita nanti akan masuk ke alam kubur. Ya bu? Sudah alam kubur, kita nanti akan masuk ke yaumul hisab. Yaumul jaza, hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dua alam lagi yang akan kita lewati nantinya. Nah dua alam ini, alam kubur dan alam akhirat, itu pengaruhnya dari saat kita di alam dunia inilah. Karena di kubur tadi ada dua yang cuma Allah kasih fasilitas. Dapat kenikmatan kubur atau dapat sisa kubur. Sama di akhirat, nah itu juga. Allah ngasih dua tempat. Mau ke surga atau neraka. Dua pilihan itu. Kalau kita ditanya nak kemana, maunya tentunya dapat kenikmatan kubur, masuk ke surga Allah. Maunya kita. Nah kalau kita kepengen kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, sekali lagi ditentukan saat kita di dunia ini lah. Kalau kita di dunianya bagus dalam artian ibadahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Karena buahnya pengaruh, ibadah kepada Allah bagus, sama manusia juga harus bagus. Jangan sampai maaf, sholatnya bagus, rajin sholatnya, tapi sama tetangga masih galak kesinggung. Orang dia mengerti langsung, padahal sholatnya bagus. Sholatnya bagus, tapi akhlaknya dengan tetangga tidak bagus. Kamu kalau dia jauhan, jangan bilang aku dah aliran aku katanya. Lain, nak mendapat bebek baik, jangan hati-hati. Itu dengan berkata jawab kita ada ilmu, jangan sombong dengan ilmu kita. Karena kita sudah tahu siapa yang bagus di mata Allah itu kita sudah tahu. Hasilnya itu kan bukan di awal, di akhir nanti. Terkadang kita menghadap Allah itu akhirnya. Kalau kita di dunia disombong dengan ilmu kita, merasa kita ibadahnya bagus tadi. Dengan tahu dah bagus, hati-hati dari mata Allah. Takut pak itu. Karena dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat
diberitahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Beriman pertama, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama, tetangga bagus. Walaupun kita kaya, tetap bergaul dengan yang maaf, yang miskin. Jangan kata yang kaya sombong merasa kaya di dunia. Hati-hati Pak kalau sombong-sombong dengan harta. Siapa pakai yang kubur kita kalau kita mati? Ada orang kaya kalau di kubur. Kata jadi tidak usah nak sombong-sombong kita dengan harta kita. Kita wajib jadi orang kaya, harus jadi orang kaya kita orang Islam ini. Tapi jangan sampai kekayaan kita melupakan kita kepada Allah. Jangan sampai kekayaan kita membuat diri kita sombong. Jangan sampai itu terjadi. Banyak diceritakan korun, sombong kepada Allah, merasa dia kaya dewek tadi kan, merasa harta ini dari dia dewek, usaha dia dewek, akhirnya tidak mau beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Mati. Hartanya galau-galau. Enak kalau kurun gue, hartanya bisa balik sama dia dan dikubur dalam tanah. Ini kalau gitu, mobil dunia ada kaki dikubur dalam tanah. Siapa tidak jangan, doa kita sombong di dunia. Karena segalanya dari Allah. Lihat sekarang musibah terjadi di mana-mana. Harta yang kita banggakan, mobil yang mewah yang kita banggakan. Kalau Allah berkehendak lewat saya mobil itu, ngalir mereka, dekat harta yang miliaran dari kita. Dekat harta, apa? Nah ini harusnya kita sama-sama jadikan pelajaran buat kita. Jadikan pecuntan ini buat kita. Makanya kita selama ini, makanya kita selama ini. Kalau selama ini maaf, kadang-kadang kita masih galak-galak, ibadah kita masih belum terjatuh. Yuk sekali lagi melalui subuh ini kita sama-sama memperbaiki. Kalau yang selama ini akhlak kita dengan tetangga masih kurang, masih terkadang kita emosian, yuk kita sama-sama perbaiki. Yuk kita sama-sama benahi. Kita sama-sama benahi. Kita ini berdoa dalam hidup kita ini masuk surga bareng-bareng. Suami masuk surga sama istrinya, mati juga istri masuk surga dengan suaminya. Oh, lagi di surga. Apa yang malah dengan bapaknya? Tidak, karena yang di surga kan mudah galau-galau. Walaupun sekarang di dunia sana itu di surga kan mudah galau-galau. Tidak ada anekdot, tidak ada cerita. Ada seorang orang tua yang ahli ibadah. Saat bertanya sama Rasulullah SAW pada saat itu diceritakan, ya Rasulullah, apakah aku dikatakan masuk surgamu ya? Masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala karena ibadah. Jadi ceritakan ada Rasulullah di kantor. Tidak kakek nenek kami tidak masuk surga. Sedih si nenek ini tadi. Ngapa ya Rasulullah? Aku sudah lagi ibadah. Aku sudah melaksanakan perintah Allah menjaga akhlak aku di dunia. Dijawab sambil pulau karena disuruh pada kasih bungku. Tidak kasih bungku disuruh mudah lalu. Mudah. Kenapa? Kalau jadikan kita mudah semua jadi janji Allah agar kita bisa menikmati fasilitas yang sudah Allah siapkan buat kita. Jadi kalau bisa kita masuk surga kalau masuk surga DWN tidak termasuk. Iya, tidak termasuk. Percaya aku belum juga ada cerita dalam Adam, Nabi Adam tapi surga kemarin DWN kan. Sedih, bingung sampai malaikat Ridwan itu. Ngomong sama ya Allah ngampuni anak Adam ini. Telah dikasih kalau fasilitas, buah-buahan ada, minuman ada, makanan ada, segala ada dikasih sama Allah. Tapi kok ngaku ada yang segala mojo di pinggiran bawah pohon, ngobrol DWN minum bayar Allah ngaku ya Allah. Karena Allah mengatakan, kata Allah, sudah. Itulah diciptakan Siti Hawa, ada kawan gitu. Bahagia ada bersama Siti Hawa. Ada yang tak senang. Ada yang tak senang. Dengan kebahagiaan itu dari siapa? Belis. Belis tak senang karena mereka ada di situ ada. Belis tak senang dengan kebahagiaan Siti Hawa dengan Nabi Adam di surga tadi. Akhirnya apa? Digoda Adam tadi oleh Iblis. Digoda dengan cara makan, digoda. Adam alhamdulillah
namanya bapak-bapak itu imannya kuat insya Allah. Datang makan ada digoda oleh iblis. Akhirnya lewat jatuh, istrinya digoda. Karena iblis tahu pula kelemahan. Allah kan boleh makan gado-gado kata Allah. Silakan, fasilitas apa? Cuma Nabi Adam jangan sekali-kali kau dekati pohon ini. Allah kan kamu kenapa pohon apa bu? Pohon kulli. Inilah yang dijadikan senjata iblis untuk menggoda Adam dan Siti Hawa. Adam tadi lewat ada yang goda makan buah kulli jadi. Siti Hawa jadi istri jadi karena buah kulli tadi dilihat lemah, bagus, ya, merah, baguslah pokoknya bentuknya itu menggiurkan lah. Bisik, maknanya itu, lihat bentuknya sudah bulat, ada yang lonjong, warnanya, enaknya. Kalau dicicip. Akhirnya ketika cerita terbujuklah Siti Hawa makan buah kulli. Sudah terbujuk enak memang, enak ya. Kalau bahasa kita enak, ayah aku apa? Enak ya buah kulli. Akhirnya karena istri yang bujuk tadi ya namanya cinta, ya. Kalau namanya cinta itu apa lemah, cinta. Akhirnya makanlah juga Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya singkat cerita karena mereka belum makan buah kulli jadi yang memang buah yang dilarang untuk didekati beda boleh, apalagi dimakan. Ini dimakan. Akhirnya apa? Ya sudah tadi diturunkan Adam ke dunia. Tapi ini ada hikmahnya baru. Kalau ramah itu kita dekati di dunia ini, kita dekati manusia di dunia. Jadi ini memang sudah suratan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga apa hikmah selanjutnya selain suratan Allah, yaitu tadi tentang keimanan kita. Iman kita. Makanya dalam hal ini dikatakan keimanan itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah saat kemarin Siti Hawa naik bagus, ada baru satu Siti Hawa mungkin saat iman itu turun, akhirnya tergoda untuk kayu syaitan. Karena diturunkan, dalam diturunkan dunia ini menyesal Siti Adam dan Siti Hawa. Menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis sesungguhnya, meratapi dirinya dari kesalahan-kesalahannya. Akhirnya singkat cerita, karena taubat beliau tadi benar-benar taubatan nasuha, akhirnya dipertemukannya lagi Adam dan Hawa. Di mana bu? Di Jabal Rahmah. Ketemu, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak manusia di dunia menjadi ya. Jadi itu tadi sama dengan kehidupan kita. Kita ini sekali lagi maunya kita memang kita ini bagus terus, bagus ibadahnya, bagus amalnya. Cuma itu dari syaitan. Maka oleh karena itu ketika kita menyadari bahwasanya kita ini selalu dibayang-bayangi oleh syaitan, kita tinggal yang harus jadikan diri kita barometer ingatan kita. Jadi kalau iman kita lagi turun, cepat perbaharui, jauh ibadahnya banyak, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cirinya kalau iman kita lagi turun? Ya itu tadi. Kalau biasanya kita ngaji, tahu besok apa aku malasnya ngaji hari ini misalnya, kan? Itu ciri awal itu sudah seperti itu. Kalau biasanya mungkin kita galak melayani suami, mungkin buat kopi segala macam, kok ngaku hari itu aku malasnya, padahal suami aku nak begawe, nak bekerja, aku. Baik juga suami, bukan cuma begini, baik suami juga ada. Biasanya dalam bantu rumah, ada istri di rumah, pada dalam bantu malas, ada ego di situ. Nah ini salah satu indikator bukti bahwa itu saat itu iman kita lagi turun. Maka oleh karena itu ketika iman kita lagi turun, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maka perbaharui iman itu dengan mengucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bukan cuma ucapan baik sekali lagi, tapi makna ucapan itu diaplikasikan dengan perbuatan. Hari lah sudah siang, dah ini cari dakwah, namanya gelisah lo, jadi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita Bu, mari kita selalu banyak mengintrospeksi diri kita pada hari ini. Dan apa yang harus untuk kita introspeksi itu yang katakan di awal ibadah kita dan juga amal kita. Insya Allah kalau kita dua ini kita jaga benar-benar,
istiqomah dan juga sekali lagi niatnya ikhlas mencari ridho Allah. Kita ibadah ini bukan niatnya kepengen masuk surga, keluar dari kuliah. Ini kamu alhamdulillah, rezeki Allah. Dia rezeki langsung itu. Itulah tadi hebatnya Allah juga. Kita mengadili ini, Pak, ada dapat rezeki langsung, ada gorengan. Ini dari dunianya, dari pengurusnya, dari PT. Belum nanti dari Allahnya, dari Allah Subhanahu rezekinya, kenikmatannya akan kita dapatkan. Tapi rezeki ini belum ngalir pahalanya. Kalau baru sampai di sini baik belum dimakan, ini harusnya dimakan dulu baru ketika pahalanya. Iya, kalau belum dimakan belum ngalir pahalanya. Ya, makanya yang sudah ada itu boleh dimakan, silakan. Kita mereka yang punya 9 dan Bapak Ibu hadirin yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja sedikit tausiah yang akan saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesilapan dari apa yang kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhiran mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga kita semoga selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomah dalam ibadah dan juga istiqomah dalam beramal saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa biwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal hajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perlu bersama dulu dari Bapak Ibu.
Iya.